Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jerami yang selama ini hanya dipandang sebagai sisa panen tanpa nilai, pelan-pelan membuktikan bahwa ia menyimpan cerita lain bagi banyak orang. Tumpukan jerami hanyalah limbah yang dibakar begitu saja di pinggir sawah, namun bagi M. Ikhlas Tamrin, melalui riset dan 5 tahap pengolahan biokimia, jerami disulap menjadi bahan bakar nabati yang diklaim mampu bersaing dengan harga BBM komersial yang mereka sebut Bobby Boss atau bahan bakar original buatan Indonesia Boss. Di tengah dunia yang masih bergantung pada minyak fosil, langkah ini ibarat mimpi yang pelan-pelan membentuk wujud nyata. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Inovasi energi hijau kembali lahir dari tangan anak bangsa. M. Ikhlas Tamrin, pendiri Bobby Boss, sukses menciptakan bahan bakar nabati setara RON 98 yang bisa diproduksi di mana saja dari tanaman lokal murah. Dikenal sebagai aktivis muda yang dulu menuntut penurunan harga BBM di era Presiden SBY, Ikhlas kini menuai hasil riset mandiri lebih dari 10 tahun. Dalam peluncuran di Jonggol, Jawa Barat, 2 November 2025, ia menegaskan, kami ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui ilmu pengetahuan. Hasil uji lemigas menunjukkan, Bobby Boss memiliki oktan tinggi dengan emisi nyaris nol, bukti bahwa energi ramah lingkungan bukan lagi mimpi. Bobby Boss hadir dalam 2 varian, bensin dan solar, yang telah diuji di berbagai kendaraan tanpa kendala. Hasilnya malah lebih irit, ujar Ikhlas. Visi besarnya sederhana, energi bisa diproduksi langsung di daerah, memangkas biaya distribusi, dan mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dukungan datang dari Mulyadi, anggota DPR sekaligus pembina Bobby Boss, yang menyebut terobosan ini bisa menghemat subsidi hingga triliunan rupiah. H. Amir Mahfud, pemilik PT Prima Jasa, siap menjadi pengguna pertama untuk armada busnya. Kini, harapan mengalir agar Presiden Prabowo Subianto melihat potensi besar ini sebagai langkah nyata menuju kedaulatan energi nasional. Padi menghasilkan beras, endingnya adalah jerami. Tadi kita pengen membantu pemerintah zero net emission. Berarti kita bagaimana menghadirkan bahan bakar yang emisinya rendah dari aspek teknologi. Yang kedua adalah bagaimana bahan baku ini melimpah. Kita tidak perlu suruh-suruh masyarakat untuk menanam bahan baku ini. Dan seperti saya sampaikan, bahan baku ini adalah basisnya adalah sawah. Sawah berarti menghasilkan padi. Padi menghasilkan beras, endingnya adalah jerami. Nah, jerami itulah yang akan kita kelola untuk kita lakukan ekstraksi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengembangkan dengan teknologi biochemistry, yaitu sebuah, saya pikir kalau teman-teman sudah pada tahu, teknologi untuk mengekstraksi tanaman yang kita pilih. Dari tanaman yang kita pilih itu kita ekstraksi. Nah, di sini poinnya, menggunakan mesin yang kita rancang. Ini kuncinya. Jadi mesin yang kita rancang ini memang mesin yang kita rancang dari nol, kita rancang tahapan-tahapan. Apakah tahapannya itu berapa tahap? Yaitu 5 tahapan. 5 tahap. Jadi ekstraksi kami dengan menggunakan mesin yang kami rancang sendiri itu menggunakan 5 tahapan, dan akhirnya outputnya menghadirkan bahan bakar nabati dengan berkinerja tinggi. Pemirsa, upaya untuk menciptakan sumber energi baru terbarukan terus berjalan. Inovasi terbaru karya anak bangsa lahir. Sumber energi baru terbarukan yang berasal dari bahan bakar cair organik berbasis tumbuhan. Beragam inovasi ditempuh untuk mencari sumber energi baru untuk menggantikan bahan bakar fosil. Di Bogor, Jawa Barat, anak-anak bangsa berhasil menciptakan sumber energi organik berbahan dasar tumbuhan yang nantinya akan digunakan untuk bahan bakar moda transportasi. Bahan bakar cair tersebut diberi nama Bobby Boss, singkatan dari bahan bakar buatan Indonesia Boss. Bobby Boss langsung diuji cobakan pada 4 sepeda motor, 2 mobil bensin, dan 1 mobil diesel. Hasilnya sangat mengagumkan. Asap pembakaran mesin lebih bersih tanpa bau khas pembakaran bahan bakar fosil. Luar biasa. Bobby Boss telah resmi terdaftar dan mendapatkan paten serta mendapat sertifikat dari Lemigas dan nantinya akan menjadi bahan bakar alternatif untuk masyarakat. Wah, ini langsung Anak-anak dites. bangsa kita ini kreatif dan inovatif. Akhirnya mereka menemukan satu formulasi bahan bakar alternatif untuk memberikan opsi kepada masyarakat. Kenapa? Karena intinya bahan bakar ini sangat mudah didapatkan bahan bakunya dan tentu biayanya jauh lebih murah. Kami juga sudah memberikan paten, ya, mendapatkan paten dari Dirjen Haki, sudah mendapatkan juga sertifikasi dari Lemigas. Bayangkan, jerami yang selama ini dibakar dan dianggap limbah, kini berubah menjadi bahan bakar beroktan tinggi. Namanya Bobby Boss. Inovasi anak bangsa
yang digadang bisa menyaingi BBM premium, dibuat dari limbah panen, emisi lebih rendah, dan kalau skala besar berhasil, ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada minyak impor. Tapi ingat, semua masih dalam tahap uji. Betul. Pertanyaannya, apakah teknologi ini akan sukses atau hanya jadi wacana yang hilang ditelan waktu? Menurut kamu, apakah Bobby Boss bisa jadi masa depan energi Indonesia? Ayo, wadah, ini kita sudah kedatangan lagi nih. Pak, KDM ini sudah menjalin dengan saya kerjasama satu marga. sama Bobby Boss. Saya Deddy Mulyadi, kalau ini Mulyadi. satu marga. Nah, ini bosnya Bobby Boss. Nah, kita sudah tanda tangan MOU. Mana MOU-nya? Nah, udah ada MOU-nya, sahabat tuh. Oke. KDM pinter kali ini. MOU-nya sudah ditandatangan antara saya dengan bosnya Bobby Boss. Nah, nanti kedepannya adalah hal-hal yang bersifat teknisnya. Jadi minggu depan kita panen, maka jeraminya akan segera dibuat produksi untuk bahan bakar nabati, dan konsumsinya hanya untuk uji coba di lingkungan Lembur Pakuan dulu. Ya kan? Setelah sukses nanti ada langkah-langkah berikutnya. Minimal seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan menggunakan bahan bakar nabati sehingga APBD-nya efisien. APBD-nya efisien, subsidi negaranya terkurangi karena subsidi BBM sama tinggi, dan kemudian alamnya terjaga. Kemudian petaninya sugi mukti. Kenapa? Karena nanti petani bukan hanya jual padi, nanti jual jerami. Aduh, gitu kan? Jangan dibakar, Pokoknya bisa jerami dijadikan uang. diolah, negara pun Mantap. berkah. Betul. Sambut positif inovasi Bobby Boss, Pertamina siap buat bekerja sama. Setelah kemarin kita bahas inovasi Bobby Boss yang katanya bisa gantiin Pertamax Turbo, murah, dan dibuat dari jerami padi, kali ini ada sinyal positif nih dari Pertamina. Mereka nggak anggap ini sebagai kompetitor, tapi justru peluang kolaborasi. Bos Pertamina, Pak Simon Mantiri, bilang kalau semua inovasi energi merah putih itu harus disambut positif. Kita nggak boleh saling saing-saingan, tapi justru harus cari cara bareng biar Indonesia mandiri energi. Kenapa bisa kolaborasi? Karena Bobby Boss itu basisnya bioetanol. Nah, ini sama banget dengan yang lagi dikembangin Pertamina lewat program E10 dan biodiesel. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat Bobby Boss seluruh Indonesia. Saya dalam kesempatan ini mungkin sedikit memberikan satu inspirasi bahwa sesungguhnya Bobby Boss lahir sebagai energi merah putih untuk rakyat kita, rakyat Indonesia, adalah sebenarnya terinspirasi dari Al-Quran. Tepatnya Quran surat Yasin ayat 80 yang Yasin berbunyi, ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minas syajari akhdari naro fa idza antum minhu tuqidun. Coba perhatikan, alladzi ja'ala lakum minas syajari akhdari naro. Allah itu artinya adalah Allah itu membuat api itu, memberikan api sesungguhnya dari kayu yang warna hijau. Fa idza antum minhu tuqidun. Dan kemudian kamu bisa menyalakan api itu darinya. Jadi ketika kita ditanya dari mana sumber tanaman itu, ya jawabannya sesungguhnya sudah ada dalam Al-Quran, yaitu seluruh tanaman yang hijau. Seluruh tanaman yang hijau yang bisa dijadikan api. Api adalah energi. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk yang sangat luar biasa kepada kita. Tinggal kita bagaimana melakukan riset yang cukup mendalam, bagaimana apa tanaman hijau itu, tumbuhan hijau itu yang bisa dijadikan api. Api di sini adalah energi. Jadi ketika saya ditanya dari mana tanaman itu, jawabannya terinspirasi dari Quran surat Yasin ayat 80. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa kali sahabat kita ini. Oke, sahabat Bripol News, kita harapkan semoga Bobby Boss ini bisa segera dipublikasikan sehingga masyarakat luas bisa mendapat BBM dengan harga yang relatif lebih murah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.